Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita pada ibadah pertangyangan keluarga malam hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 8 sampai ayat 12. 1 Korintus 11 ayat 8 sampai ayat 12 demikian. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita mengenal satu semboyan bangsa kita Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Biarpun walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Artinya adalah setiap kita yang ada di tengah-tengah kehidupan ini memiliki perbedaan dengan orang lain. Tidak ada satupun dari kita yang sama dan serupa. Itu sebabnya perbedaan itu adalah bagian dari kekayaan kita. Walaupun pada kenyataannya tidak demikian. Banyak orang yang tidak menghargai perbedaan-perbedaan yang ada antara dia dengan orang lain. Banyak orang yang sulit menerima perbedaannya dengan orang lain. Sehingga di tengah-tengah kehidupan boleh kita lihat terjadi diskriminasi atau pembeda-bedaan di sana-sini di tengah-tengah kehidupan manusia. Jadi seolah-olah perbedaan itu tidak dapat dihargai, tidak dapat diterima. Padahal jelas memang bahwa perbedaan itu adalah bagian dari kekayaan kita. Kita tidak boleh bayangkan bagaimana sekiranya kita ini semua sama. Lalu kita akan sulit membedakan antara yang satu dengan yang lain. Karena itu sekali lagi perbedaan itu bagian dari kekayaan kita. Di tengah-tengah kehidupan yang orang-orang tidak banyak menerima atau tidak menerima perbedaan ini, disitulah terjadi diskriminasi. Terlebih di tengah-tengah bangsa kita ini, masih juga kita temukan di beberapa daerah tentang diskriminasi terhadap kelompok suku atau budaya dan agama tertentu. Misalnya dilarang beribadah, mendirikan rumah ibadah, dilarang melakukan pertanian, pengerusakan gereja, dan lain sebagainya hal yang kita lihat dalam kehidupan kita. Oleh karena itu banyak bentuk diskriminasi yang boleh kita lihat terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keberagamaan kita, di tengah-tengah kehidupan kita di zaman ini. Mengapa orang sulit menerima perbedaan antara yang satu dengan yang lain? Padahal sekali lagi perbedaan itu adalah bagian dari kekayaan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada malam hari ini kita akan belajar tentang bagaimana setiap orang yang dicipta, baik laki-laki dan perempuan, yang dicipta oleh Tuhan adalah setara adanya. Maka firman ini yang pertama akan kita bahas tentang perempuan dan penutup kepala mengenai ketaatan mereka kepada perintah Allah. Bapak, Ibu, dalam perikop ini ditemukan adanya penutup kepala atas perempuan. Artinya adalah sebagai simbol bagi ketaatan kepada perintah atau kepada kepemimpinan Allah. Jadi dalam tradisi, dalam kehidupan perempuan-perempuan di Korintus ketika itu mereka menunjukkan bentuk ketaatan dan otoritas Allah yang menguasai kehidupan mereka adalah dengan memakai penutup kepala. Jadi seorang dengan jelas diketahui seorang yang berambut pendek atau seorang yang berambut panjang, jika berambut pendek dia sudah pasti laki-laki, dan ketika dia berambut panjang pasti dia adalah perempuan. Jadi soal rambut pendek atau panjang ini memiliki makna rohani yang khusus di Korintus. Kenapa persoalan rambut pun, persoalan fisik pun menjadi satu hal yang menjadi dipersoalkan dalam kehidupan masyarakat
atau kehidupan orang-orang percaya di Korintus kala itu. Bapak Ibu, rambut bukan soal mode dalam hal ini. Tetapi lewat rambut mereka menunjukkan ketaatan kepada Allah. Jadi laki-laki dirancang sedemikian, perempuan juga dirancang dengan mahkotanya, dengan rambutnya. Karena itu menunjukkan bagaimana sikap dan ketaatan mereka kepada Allah. Karena kenapa demikian hal ini menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan? Karena di Korintus itu ada satu kuil, yang di kuil itu terdapat penyembahan kepada Dewi Afrodit, yaitu Dewi kecantikan, Dewi cinta, atau Dewi kesuburan. Jadi di kuil ini terdapat banyak perempuan-perempuan sebagai pelacur bakti yang bekerja di tempat itu melayani prostitusi suci. Jadi perempuan-perempuan yang ada di situ adalah mereka dengan rambut yang sudah dicukur dan tidak memakai penutup kepala. Jadi ketika ada perempuan-perempuan yang tidak memakai penutup kepalanya, maka dengan jelas di masyarakat Korintus itu dilihat sebagai orang yang mengabdikan dirinya dalam prostitusi suci di kuil itu. Itu sebabnya nampak dengan jelas jika ada wanita dengan rambut yang dicukur, berarti dia adalah pelacur dalam kuil itu. Pekerja-pekerja prostitusi suci di kuil yang dimana Dewi Afrodit disembah dan dipercaya di situ. Karena itu keadaan kehidupan yang demikian dipakai oleh Rasul Paulus sebagai pokok ajarannya agar perempuan-perempuan Kristen berbeda dengan perempuan-perempuan sundal atau perempuan pelacur di tempat itu. Salah satu perbedaannya adalah dari rambutnya atau dengan penutup kepalanya. Bila tidak, berarti dia sama dengan perempuan yang di kuil itu yang mencukur rambutnya. Jadi perempuan yang memakai penutup kepala itu sama dengan perempuan yang taat kepada Allah. Tapi jika tidak dipakai, itu berarti dia mendukung bagian prostitusi suci di kuil itu. Jadi dengan jelas bahwa firman ini tegas mengatakan kepada kita bahwa ketika manusia dicipta oleh Allah, baik laki-laki dan perempuan, mereka adalah ciptaan Allah yang seharusnya taat kepada perintah dan kehendak Allah. Itu sebabnya dalam ayat ini dikatakan, dalam perikop kita malam hari ini, dimulai dari ayat 18 dikatakan, sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Ini kita lihat dan kita ketahui dari proses penciptaan itu, bahwa manusia yang pertama dicipta oleh Allah adalah Adam, laki-laki. Itu sebabnya dikatakan laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan selanjutnya Allah menciptakan perempuan itu dari tulang rusuk laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Dan ini pun sudah jelas kita ketahui dari proses penciptaan manusia. Dari manusia pertama itu lalu Allah menjadikan Hawa sebagai pendamping bagi laki-laki atau manusia yang pertama itu. Itu sebabnya perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat di ayat 10. Itu sebabnya yang membedakannya sebagai tanda kehormatannya, sebagai tanda kemuliaannya, maka seorang perempuan itu harus memakai penutup pada kepalanya. Dalam masyarakat Korintus itu jelas sebagai tanda ketaatan dan ketundukannya kepada Allah. Namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan dan segala sesuatu berasal dari Allah. Bapak Ibu, saya mau tekankan dalam hal ini. Itu sebabnya dalam penciptaan itu dan proses penciptaan itu kita sudah tahu bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah setara adanya. Walaupun memang dalam praktek dan bahkan dalam kehidupan kita sebagai orang Batak, hal ini masih tetap dalam prakteknya. Dalam teori memang sudah banyak dibicarakan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama, tetapi dalam prakteknya sesungguhnya belum mencapai seperti yang diinginkan dan dikehendaki oleh firman ini. Sebab terkadang laki-laki lebih tinggi derajatnya daripada perempuan dalam kehidupan kita sebagai orang Batak. Jadi jika ada keluarga yang tidak memiliki keturunan laki-laki dan hanya perempuan, ini pun akan dianggap sebelah mata. Akan dipandang rendah.
Sebab tidak ada penerus dari marga, dari keturunannya kelak. Itu sebabnya dalam prakteknya memang belum sedemikian sebagaimana yang diharapkan oleh firman ini. Karena itu kita dengan jelas dan tegas melalui firman ini tidak ada yang boleh mengatakan kamilah laki-laki yang lebih unggul dari perempuan. Atau bahkan perempuan, kamilah yang lebih unggul, yang lebih tinggi dari laki-laki. Sebab tanpa kami generasi tidak akan dapat berlanjut. Nah, hal ini tidak akan dapat satu orang pun atau dari laki-laki baik dari dan perempuan juga tidak akan ada yang mengucapkan dan mengungkapkan demikian. Sebab di akhir tadi kita sudah ketahui bahwa baik laki-laki dan perempuan setara dan keduanya berasal dari Allah. Inilah yang harus kita hidupi, bahwa kita, saya dan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian adalah berasal dari Allah. Jadi baik laki-laki dan perempuan semua setara dan berasal dari Allah. Itulah kekayaan kita. Jadi kita tidak sibuk lagi membanding-bandingkan. Lalu bagaimana kita menerima dalam kehidupan kita sebagai orang yang memiliki budaya, yang hidup sebagai orang Batak ketika kita dianugerahkan keturunan. Baik kalau perempuan semuanya, kita juga melihatnya sebagai anugerah. Dan itu sama di hadapan Allah. Kalau dahulu kalau tidak ada keturunan laki-laki, maka seorang suami boleh dinyatakan untuk menikah kembali demi mendapatkan keturunan laki-laki untuk meneruskan marga. Dalam kehidupan beriman kita sebagai orang Kristen zaman ini tidak lagi demikian. Kita harus dengan tegas menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama di hadapan Allah. Bapak Ibu, apakah yang dapat kita pelajari dan kita imani serta kita lakukan dari pengajaran Paulus ini? Paling sedikit ada 3 hal pelajaran berharga. Yang pertama adalah, marilah kita tunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus yang sejati. Identitas dan jati diri kita sebagai orang Kristen harus jelas. Maka Paulus bukan hendak mengajarkan supaya semua perempuan orang Kristen itu untuk memakai penutup kepala sebagai simbol ketaatan kepada Kristus. Jadi kalau dipakai pun, kalau tidak menunjukkan identitas dan jati dirinya sebagai orang Kristen, sama saja. Tidak demikian adanya Bapak Ibu. Karena firman ini jelas konteksnya berbeda zaman dulu dengan zaman sekarang. Karena zaman dulu itu ada yang mereka hindarkan dari pelacuran suci yang terjadi di kuil itu. Jadi perempuan Kristen Indonesia tidak memiliki tradisi itu. Harus memakai penutup kepala supaya bentuk ketaatan kepada Allah, tidak. Jadi itu bukan lambang kerohanian. Yang perlu sekarang adalah bagaimana menunjukkan identitas Kristen kita di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana orang tahu lewat perbuatan kita, lewat tutur kata kita, lewat sikap kita, lewat cara bicara kita, orang tahu bahwa kita adalah orang Kristen yang sejati. Maka itu dapat diwujudkan melalui sikap kita, seperti dengan perempuan yang sopan dengan pakaiannya, cara bicaranya. Lewat kita tunjukkan dengan sikap dan perbuatan kita sehari-hari. Maka tidak akan ada lagi orang yang dilapo kalau sudah jam ibadah, atau dilapo pada jam pertaniangan, atau berdagang pada jam ibadah. Ingatlah, rezekimu tidak ditentukan dalam waktu yang 2 jam itu. Ketika Bapak Ibu pakai waktu 2 jam itu untuk beribadah, saya jamin dan saya katakan rezeki Bapak Ibu tidak langsung berkurang. Dan saya jamin Bapak Ibu tidak mungkin tidak makan lagi kalau memakai jam itu untuk jam ibadah Bapak Ibu. Karena itu kita harus katakan, kita harus tunjukkan dalam kehidupan nyata kita jati diri kita sebagai orang-orang percaya. Yang kedua, laki-laki tidak boleh meninggikan dirinya dan merendahkan istrinya. Ini yang kita lihat daripada ayat 8 dan 9. Bapak Ibu, banyak orang yang terkadang salah memahami ayat ini. Tapi ayat ini bukan bertujuan untuk merendahkan perempuan atau penindasan terhadap perempuan. Suami tidak lebih tinggi kedudukannya dari istri. Maka kepala Kristus adalah Bapa. Demikian Bapa dan Yesus adalah satu. Maka demikian juga dengan laki-laki dan perempuan itu, suami dan istri itu sama di hadapan Allah. Maka suami harus bertanggung jawab membantu, menolong istrinya agar istri mampu memenuhi kehendak Allah di dalam dirinya. Demikian juga sebaliknya. Istri juga harus menjadi istri yang setia di hadapan Allah. Menjadi istri yang setia di rumah, di gereja, di lingkungan dimanapun ia bekerja. Maka istri harus menjadi istri yang mau membantu suaminya agar menjadi suami yang berkenan di hadapan Allah dan bertanggung jawab terhadap keluarganya. Sebab banyak yang tidak bertanggung jawab.
Maka suami dan istri saling mendukung, saling mendoakan supaya mereka menjadi pasangan yang selalu mendukung dalam hal-hal yang baik di tengah keluarga itu. Yang ketiga dan yang terakhir adalah suami laki-laki dan istri perempuan adalah setara. Setiap laki-laki atau perempuan adalah setara dan sama di hadapan Allah. Maka kesetaraan itu digambarkan oleh Paulus dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Laki-laki dan perempuan itu sama dan keduanya berasal dari Allah. Jadi suami tidak boleh berpikir bahwa perempuan itu dicipta untuk menyenangkannya saja, untuk membantunya saja, babunya saja, mencuci, memasak dan lain sebagainya. Dan untuk berada di bawah telapak kakinya, atau untuk menjadi hal-hal siap yang mau disuruh-suruh, tidak. Tetapi harus menghormati perempuan itu sepatutnya. Suami dipersatukan dalam suatu kehidupan yang indah dan sungguh mulia, di mana keindahan dan kemuliaan itu menjadi kesatuan antara suami dengan istri. Jadi masing-masing suami dan istri, laki-laki dan perempuan harus saling melengkapi, harus mendukung, harus memenuhi. Sebab yang satu dapat melengkapi kekurangan yang lain, demikian juga sebaliknya mampu memenuhi kekurangan atau menutupi kekurangan yang lain. Jadi keduanya menjadi orang yang saling membutuhkan. Karena itu Bapak Ibu, sebagai suami dan istri, maka hiduplah saling untuk menyempurnakan, bukan untuk menjelek-jelekkan. Jangan keluarkan aib suami atau istrimu bagi orang lain, karena itu adalah tubuhmu, karena itu adalah bagian dari dirimu. Maka jangan pernah membicarakan keburukan, kejelekan suami atau istri, bahkan keluargamu kepada orang lain, sebab itu adalah keluargamu dan tubuhmu sendiri. Jadi selanjutnya rumah tangga Kristen adalah rumah tangga yang berpusat kepada Kristus, supaya mampu menghadapi segala pergumulan dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, kekuatan rohani yang lebih baik, supaya mampu menghadapi pergumulan dan mendapat kekuatan di tengah rumah tangga yang memiliki banyak pergumulan. Maka Paulus mengajarkan bahwa suami istri itu harus saling bergantung sebagai gambar dan rupa Allah, karena keduanya berasal dari Allah. Jadi perempuan, laki-laki dicipta oleh Allah, maka mereka juga harus saling memenuhi tanggung jawab mereka. Perbedaan-perbedaan harus tetap ada, kelemahan dan kekurangan pasti ada, tetapi yang perlu adalah tetap saling menghormati dan menghargai, karena kita semua adalah sama di hadapan Allah. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih menerima firman-Mu pada malam hari ini. Ajarlah kami untuk saling menghargai antara yang satu dengan yang lain, sebab Engkau menciptakan kami, baik laki-laki dan perempuan, adalah sama dan setara di hadapan Allah. Biarlah kami juga mampu melakukannya dan mampu menghidupinya dalam kehidupan kami setiap saat, supaya kami tidak menganggap diri kami lebih tinggi dan menganggap orang lain lebih rendah dari kami, tetapi setiap pribadi kami adalah sama di hadapan Allah. Ajarlah kami untuk menghormati dan menghargai setiap orang di tengah-tengah kehidupan kami, agar kami tidak menganggap mereka rendah, sebab mereka juga berasal dari Engkau, dan Engkaulah yang mencipta mereka. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kuatkan dan teguhkan hati kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati semua jemaat-Mu yang beribadah dalam persekutuan pertanyaan malam hari ini di rumah mereka masing-masing. Biarlah kiranya berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka, dan memakai setiap kesempatan dan waktu mereka untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan sebagai bentuk persekutuan dan kepatuhan dan ketundukan mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Berkatilah kami semua dan jemaat-Mu dari anak-anak hingga dewasa. Kiranya kasih Tuhan senantiasa menaungi, membimbing dan memberkati kehidupan kami. Terpuji nama-Mu. Ampunkan segala dosa kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin.